kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Market Opening. Masih akan berbincang bersama dengan Mas Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas mengulas saham pilihan. Tadi saya sudah sampaikan ya, saham-sahamnya adalah Astra, BBNI, Antam, dan juga BSDE. Kita baru bahas BSDE dan juga BBNI. Tapi sedikit saya ingin menanyakan mengenai BSDE karena Mas Bernardus ini sangat optimis ya dengan peluang dari emiten sektor properti yang satu ini, land banknya, kemudian stoknya, kemudian juga net profitnya yang tercatat meskipun pandemi. Bagaimana dengan demand? Ya, untuk demand sendiri kita bisa mencatatkan atau melihat bahwa istilahnya kita melihat bahwa di akhir tahun lalu properti udah mulai booming lagi, sehingga demand dari masyarakat untuk mulai investasi sektor properti mulai bangkit lagi. Apalagi seperti saya sampaikan tadi Mbak, bahwa di bulan Maret sampai Agustus tahun 2021 ini akan ada relaksasi PPN, di mana yang propertinya harganya di bawah 2 miliar mendapatkan diskon hingga 100%, kemudian yang diharga di kisaran angka 2 sampai 5 miliar mendapatkan diskon hingga 50% di antara bulan Maret hingga Agustus. Dan kita bisa melihat untuk stoknya nih Mbak, BSDE saat ini produk yang di bawah 2 miliar, stoknya kurang lebih yang ready ada di angka 300 miliar. Dan juga yang di antara 2 sampai 5 miliar, stok yang ready ada di angka 400 miliar. Dan kita bisa melihat bahwa untuk BSDE ini merupakan land bank bisnis utamanya. Baik. Dan yang paling diuntungkan dengan adanya relaksasi di pemerintah ini adalah rumah-rumah yang land house. Maksudnya yang rumah tanah, rumah yang pijak tanah, bukan rumah susun atau apartemen. Yang cukup banyak dimiliki oleh BSDE ya? Yes. Oke. Dan juga saat ini kita bisa lihat bahwa PPV dari BSDE ini masih cukup murah, yang diperdagangkan di PPV 0,7 kali, dan juga diskon untuk RNAV-nya masih 70%. Sehingga masih murah banget untuk BSDE ya? untuk kita menarik. Yes. Baik. Kalau dari segi time frame atau jangka waktu investasinya, BSDE lebih cocok untuk berapa lama? BSDE kita bisa simak, kita hingga kurang lebih jangka waktu kurang lebih hingga akhir tahun kita target price di angka 1.500. Tetapi untuk jangka waktu pendek kita bisa melihat bahwa potensi kenaikan pembelian akan ada, apalagi stimulus mulai digelontorkan di bulan Maret ini yang terkait dengan PPN 0%. Jadi kita bisa simak hasilnya bagaimana nanti sampai Q2 result. Jika Q2 resultnya bagus dan udah mendekati target, kita bisa lakukan aksi jual di sana. Baik, baik di posisi berapa? Sekarang kisaran BSDE ada di kisaran, bentar saya cek. BSDE 1255. 1255. Resisten yang perlu kita perhatikan untuk BSDE adalah di area 1280 dengan support di area 1200. Jadi masih oke untuk buy, walaupun dengan resisten pertama nggak gitu jauh ya, lebih jauh ke support, karena target selanjutnya setelah 1280 bisa ke 1350 dan nextnya di 1430. Baik. Resisten pertama 1280 sudah sangat dekat karena sekarang 1260 naik 0,8%. Resisten kedua pemirsa adalah 1350, kemudian baru ke 1400-an untuk BSDE, buy BSDE kata Mas Bernardus ya. Selanjutnya kita ke Astra International. Yes. Bagaimana dengan ASII Mas? Apa yang membuat Mas Bernardus merekomendasikan Astra? Jadi Astra International kita melihat bahwa dari pemerintah sendiri memberikan stimulus yang luar biasa kepada perusahaan otomotif. Faktor stimulus kita lagi ya? Stimulus PPNBM, betul sekali. Baik. PPNBM diskon 100% di bulan Maret dan kuartal 2. Kemudian di kuartal 3 diskon 50% dan di kuartal 4 diskon 25%. Itu yang terkait tentang Astra International. Selain itu pemerintah juga boleh mengumumkan bahwa yang distimulus itu bukan hanya yang di bawah 1.500 cc, tapi di-upgrade lagi sampai 2.500 cc, yang mana yang 70%-nya diproduksi dalam negeri. Nah ini menjadi potensial luar biasa untuk Astra International untuk meningkatkan penjualannya, terutama di bulan Maret dan juga kuartal 2 ini. Tapi TKDN-nya katanya minimal 70% ya, tapi ini cukup banyak ya, atau bisa dibilang dipenuhi oleh Astra International ya syarat-syaratnya ya? Yes, Astra International sebagian besar mobilnya merupakan mobil rakitan dalam negeri, sehingga banyak sekali mobil-mobil yang tadi itu yang diproduksi dalam negeri. Kita tinggalkan 70%. Fundamentalnya, kita beralih ke pergerakan harga sahamnya. Astra hari ini melonjak 2,24%, 5.700, beli di harga berapa Mas? Untuk harga sekarang udah cukup menarik untuk Astra kita simak, yakni di area supportnya di area 5.650 merupakan support yang cukup kuat di angka tersebut, dan target price selanjutnya untuk Astra resistennya ada di angka 6.000, 6.250
dan 6550. Dan target price dari suku kita sendiri kita untuk aset internasional di kisaran angka 7.000. Oke, target price-nya 7.000, resisten 16.000, resisten 26250, resisten 36550, pelan-pelan ya, itu adalah target-target yang harus dicapai, supportnya pun 5650. Jadi kalau dekat 5650 lagi, kalau misalnya ada pembalikan arah, hindari dulu. Jika ada pembalikan arah, kita masih bisa beli bertahap untuk aset internasional. Karena ini merupakan salah satu saham LQ45 yang paling laggard. Oke, cut loss di posisi berapa? Cut loss jika dia turun di bawah 5.300. Oke, di bawah 5.300 masih jauh, sekarang 57 untuk ASII pemirsa ya. Wow. Kemudian bagaimana dengan Antam? Nih Antam 3.900 target price atau bagaimana nih Mas? Antam 3.900 merupakan target price dengan asumsi harga nikel di akhir tahun 2021 ini di rata-rata di kisaran angka 18.000 USD per tonnya, dan juga ada kenaikan penjualan dari ore nikelnya di kisaran 25%. Dan kita bisa melihat bahwa walaupun Elon Musk melakukan Twitter yang waktu itu mengatakan bahwa nikel ini bisa digantikan dengan bahan baku lain seperti iron atau besi atau baja, tetapi untuk mengubah infrastruktur bisnis dari pabrik-pabriknya dari Tesla, NIO, dan perusahaan-perusahaan mobil listrik lain yang masih dibutuhkan waktu. Sehingga electric vehicle ini kemungkinan besar di tahun ini sampai beberapa tahun ke depan masih membutuhkan nikel sebagai bahan baku utama baterainya. Okay. Dan untuk Antam ini sekarang cukup menarik karena walaupun dia bergerak cukup fluktuatif, kita melihat bahwa dia sekarang dekat dengan titik supportnya di area 2.220. Dan jika dia menembus angka 2.430, ada potensi dia bisa lanjut ke area selanjutnya di area 2.620, 2.970, dan 3.300. Tapi kita masih melihat bahwa harga nikel masih tertahan di kisaran 16.200 USD per tonnya. Tapi nanti jika kita melihat mulai ada pemulihan dari harga nikel, ada potensi Antam ini bisa mulai menyeruak lagi dan dengan target price 52 minggu ke depan di area 3.900. Apa yang akan mendorong harga nikel untuk kembali mengalami penguatan meninggalkan 16.200 dolar Amerika Serikat per ton? Ya, tentu saja sentimen yang menarik untuk kita perhatikan adalah terkait tentang dari berbagai perusahaan mobil elektrik atau elektrik vehicle yang masih ingin membeli nikel tersebut. Dan ini nanti akan kita bisa lihat berdasarkan data, terutama laporan Q1, Q2 dari Antam maupun perusahaan-perusahaan timah lainnya, ini akan menjadi kita tunggu-tunggu yang menunjukkan bagaimana demand nikel itu di market yang akan cenderung mampu menopang atau menunjang kenaikan harga nikel di pasaran. Oke, siapa bilang momentum Antam sudah lewat? Belum ya, tunggu laporan kinerja kuartal 1, kuartal 2 bagaimana demand untuk nikel. Kalau terus mengalami penguatan, Anda bisa tahan. Antam masih ada peluang bahkan ke 3.300 kata Mas Bernardus, tapi paling tidak akan ke 2430 dulu, 26, kemudian ke 2970, baru ke 33. Cermati pergerakan harga komoditas nikelnya dan juga laporan keuangannya ya per kuartal ya. Betul sekali. Baik, itu dia rekomendasi saham pilihan pada pagi hari ini pemirsa, dan sebelum kita akhiri saya ingin menanyakan sedikit ya mengenai peluang dari Presiden ya yang mengeluarkan limbah batubara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa dikenal dengan B3. Dinilai positif untuk sektor batubara. Ada tidak emiten batubara yang juga Anda rekomendasikan di luar dari keempat saham tadi, Mas? Ya, untuk saat ini kita paling melirik adalah PTBA. Karena PTBA ini demand-nya cukup stabil, terutama dari PLN ya. Di mana saat ini yang paling diuntungkan adalah yang memiliki demand dalam negeri. Karena musim dingin di China dan negara-negara lainnya udah usai. Sehingga demand dari negara tersebut pasti menurun, sehingga perusahaan-perusahaan yang bergantung kepada ekspor cukup terganggu. Istilahnya seperti itu. Tapi PTBA berbeda, karena dia telah mendapatkan demand yang telah dikontrak dengan PLN. Lagi pula dia juga memiliki histori cukup baik terkait tentang dividen payout ratio, di mana payout ratio dari PTBA di kisaran 90% tahun lalu. Sehingga ini menjadi potensi yang menarik banget jika tahun ini PTBA kembali dividen payout ratio-nya di angka 90%, potensi dividen yang diberikan PTBA di tahun ini di kisaran 6-7% diperkirakan. Baik. Target dari PTBA? Target dari PTBA sendiri, target resisten pertama ada di angka 2850, selanjutnya ada di area 3080, dan selanjutnya di area 3200. Beli di harga berapa untuk PTBA? Beli di dekat dengan support titik breakout-nya di area 2640 sampai 2700 sangatlah baik. Baik, cukup banyak sebenarnya saham-saham yang masih layak untuk dicermati ya Mas Bernardus.
Yes, betul sekali. Terutama saham-saham yang fundamentalnya cukup kuat dan bergerak cukup laggard. Itu kunci Oke. untuk saham sekarang. Sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Bernardus. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya dan rekomendasinya pada pagi hari ini. Keputusan investasi tentunya kembali ke Anda pemirsa. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Mari. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Informasi terupdate lainnya seputar ekonomi dan bisnis akan kami hadirkan di satu segmen terakhir.